Assalamualaikum, Sobat Nyarita, Kumaha Rama. Semangat, bahagia, sehat selalu, Kasadayana. Baik, Alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali di sesi ke-9 di ruang Wanci Nyarita ya Sobat. Wanci Nyarita ialah satu ruang untuk berbagi cerita, untuk sharing dari experience, ya pengalaman, observasi, perspektif kami-kami para praktisi industri kepariwisataan khususnya eh, untuk menambah insight barangkali ya, kemudian masukan, kemudian terutama di ketelusuran ya dari masa ke masa supaya nanti ke depannya Sobat Nyarita bisa memperbaiki, melengkapi dan meningkatkan kualitas kepariwisataan kita Indonesia tercinta. Hari ini sesi ke-9 ini kita akan ngobrol tentang ini ya Sobat Nyarita, eh, standar usaha taman rekreasi ya, karena dari kemarin kan kita mengetahui paham bahwa industri pariwisata itu terdiri dari 13 sektor usaha pariwisata dan turunannya lebih dari 62 subsektor. Nah, untuk yang kita obrolkan sekarang taman rekreasi adanya di sektor penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi begitu ya. Ini penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi ini Sobat Nyarita sektornya. Nah, subsektornya kan ada gelanggang olahraga, di dalamnya segala macam gitu ya yang udah dijelaskan di pertemuan yang lalu, arena permainan, hiburan malam, panti pijat. Nah, hari ini kita ngobrol tentang subsektor taman rekreasi. Jadi taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi. Sublainnya adalah taman rekreasi, ada taman bertema, lalu subjenis usaha lainnya ditetapkan oleh gubernur dan wali kota pemerintah setempat. Sobat Nyarita, saya selalu mengingatkan kepada pengusaha, pengelola, pemilik, begitu ya, usaha pariwisata bahwa kalau kita komit untuk mendirikan, membangun satu usaha pariwisata berarti pasti harus dipenuhi dulu basicnya legalnya, yaitu legalitas, kemudian dari mulai NIB, begitu ya, kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi sesuai dengan level risikonya. Kemudian operasional yang kita kelolakan tidak jauh dari 4 pilar ini ya Sobat Nyarita. Ada SDM, ada proses bisnisnya, ada pemasarannya, lalu ada finance-nya. Tujuannya dari usaha ini kan profit and benefit gitu ya. Profit itu identik dengan dolarnya, uangnya gitu ya. Nah, benefit ini adalah terkait dengan goodwill-nya, citra positif perusahaan, kemudian yang memiliki standar usahanya terpelihara, terus memenuhi standar terjamin, kemudian bahkan sampai standar usahanya tersertifikasi. Jadi nggak main-main tuh Sobat Nyarita tentang benefit itu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, khususnya nanti sektor pariwisata. Landasan dasar hukumnya adalah PP Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, kemudian diturunkan ke teknis kementerian terkait, yaitu berupa Peraturan Menteri Parekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Lagi-lagi saya infokan kepada Sobat Nyarita bahwa tahun 2025 ini sudah terbit nih revisi PP, yaitu PP 28 tahun 2025 tentang revisi dari PP 5 2021 ini. Tapi belum diturunkan ke Kementerian Pariwisata terkait Sobat Nyarita dan belum efektif. Di OSS-nya juga baru akan di Oktober 2025 ini katanya gitu ya. Tapi tidak ada salahnya tetap kita menggunakan PP 5 2021 sebagai basisnya, karena nanti perubahannya lebih kepada investasi ya. Penyempurnaannya di investasi saja. Jadi kita fokus di landasannya PP 5 2021, turunannya Permen Parekraf 4 2021. Perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah pastinya perizinan yang sudah ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usahanya.
yaitu konsepnya adalah adanya kepercayaan ya, kemudian transparan, akuntabel, kemudian tujuannya mempermudah proses pembuatan perizinan, apalagi dengan dilengkapi dengan portal satu pintu, yaitu yang kita tahu online single submission ya, oss.go.id. Nah, perizinan berusaha sektor pariwisata yang ditetapkan itu adalah ada 13 sektor tadi sama tuh inline ya. Nah, kita akan sekarang masuk untuk taman rekreasi ini ada di sektor penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Lalu Sobat nyarita tentang tingkat risiko yang ada di sektor pariwisata ini ada 4 tingkat, yaitu tingkat risiko rendah, menengah tinggi, dan risiko tinggi. Untuk risiko rendah berarti memiliki nomor induk berusaha dan ada safety declare tentang kepedulian lingkungan tetap ada sih, tapi berupa self declare gitu ya. Kemudian untuk risiko menengah rendah yaitu nomor induk berusaha lalu dengan sertifikat standar tapi berupa self declare. Nah, untuk sertifikat standar verifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisatanya ini bersifat sukarela atau volunteer. Kemudian untuk risiko menengah tinggi itu syaratnya adalah nomor induk berusaha, lalu memiliki sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata. Itu sifatnya berarti diverifikasi oleh lembaganya adalah wajib. Kemudian risiko tinggi adalah memiliki nomor induk berusaha, kemudian ada sertifikat standar, lalu yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usahanya, kemudian ditambah dengan izin terkait KBLI yang bersangkutan. Ya. Jadi yang sertifikat standar yang diverifikasinya yang wajib oleh lembaga sertifikasi usaha itu adalah level risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Di dalam standar usaha berbasis risiko ini terdapat 5 indikator, yaitu sarana usaha, diantaranya adalah tersedianya air bersih gitu ya Sobat Nyarita. Kemudian ada toilet, lalu ada penampungan tempat sampah dan lain-lain yang sifatnya basic. Kemudian tersedia struktur organisasi dan SDM, yaitu adanya peraturan perusahaan, adanya struktur, lalu ada job desk-nya, lalu memiliki karyawan yang tersertifikasi kompetensinya. Kemudian yang indikator ketiga adalah pelayanan, yaitu pelayanan pembersihan, kemudian keamanan juga untuk tamu, publik, dan karyawan. Kemudian persyaratan produk, yaitu ketersediaan bangunan dan ruangan usaha. Lalu kriteria kelima adalah sistem manajemen usaha, yakni memiliki dan melaksanakan SOP, gitu ya. Itu 5 kriteria standar. Nah, di sini Sobat Nyarita nih yang sekarang banyak terjadi itu ya, di taman rekreasi itu ternyata ada di 2 sektor ya istilah taman rekreasi itu. Jadi kalau sektor penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi itu terdapat taman rekreasi KBL-nya 93211, resikonya tinggi tuh. Jadi nggak main-main tuh yang KBLI 93211 itu taman rekreasi risikonya tinggi. Nah, sedangkan ada juga ternyata di daya tarik wisata, sektor daya tarik wisata ada muncul kata-kata atau kalimat taman rekreasi atau taman wisata yang kode KBLI-nya 93232, lalu 93239 itu daya tarik wisata buatan, lalu ada 93219 itu aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya, dan ini risikonya adalah menengah rendah. Ini yang terjadi Sobat Nyarita, bahwa taman rekreasi itu eh, ada di sektor daya tarik wisata, ada di sektor kegiatan hiburan dan rekreasi gitu, ada di 2 sektor nih gitu. Jadi kalau untuk para praktisi pengelola pengusaha tuh rata-rata ambilnya saya di menengah rendah aja gitu, KBLI-nya taman rekreasi garis miring taman wisata aja gitu supaya nanti dia eh, kewajiban legalitas dan segala macamnya kadang-kadang ambilnya yang itu tuh yang menengah rendah, sementara di produk pengelolaan pelayanannya itu adalah memenuhi harusnya di eh, taman rekreasi yang risiko tinggi gitu. Inilah terjadi rada rancu dengan kata taman rekreasi ini.
Dan sekarang banyak berjamur itu adalah akhirnya aktivitas taman bertema atau taman hiburan, lalu daya tarik wisata buatan lainnya, dan taman wisata gitu. Jadi kalau taman rekreasi yang standar sebetulnya adanya di sektor kegiatan hiburan dan rekreasi, kategorinya tinggi begitu ya. Eh, Sobat Nyarita. Nah, sekarang masuk ke sertifikasi usaha taman rekreasi. Ini kan kategorinya tinggi ya, taman rekreasi yang KBLI 932111 itu. Berarti sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasinya adalah bersifat wajib ya. Kemudian karena memenuhi ketentuan level risiko tadi, kemudian manfaatnya untuk disertifikasi juga adalah sebagai pengakuan independen, Sobat Nyarita, bahwa sistem manajemen dari taman rekreasi tersebut adalah memenuhi dengan standar yang ditentukan. Lalu, manfaat sertifikasi itu juga adalah pastinya meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat, kemudian sebagai peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas produk serta pengelolaannya, dan terutama otomatis manfaatnya adalah meningkatkan daya saing begitu dari usaha taman rekreasi yang tersertifikasi tersebut. Dasar hukum dari sertifikasi usaha ini adalah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu PP 5 2021 yang tadi tuh tentang perizinan berusaha berbasis risiko, lalu turun ke Permen Parekraf 18 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata, kemudian Peraturan BSN Badan Standarisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Nah, untuk taman rekreasi ini 5 kriteria yang tadi, Sobat Nyarita, yaitu sarana, struktur organisasi SDM, pelayanan, produk usaha, dan pengelolaan. Pada usaha taman rekreasi ini terdapat standar pemenuhannya tuh ada grade A, ada grade B. Jadi dengan adanya grade B ini memberi peluang dahulu untuk tidak perfect 100% nggak apa-apa, masih tetap terpenuhi minimum standarnya. Jadi sertifikatnya tetap masih bisa terbit begitu ya. Jadi kalau grade A itu semua indikator harus 100%, itu idealnya yang harus dipenuhinya, tapi ternyata diberikan nih masa apa istilahnya, nggak apa-apa, tahap awal, tahap B-nya adalah di grade B. Jadi kalau grade B itu standar usahanya 100%, produknya 100%, struktur kemudian pelayan dan pengelolaannya boleh 85%. Nah, ini kadang kan suka di kenyataan di lapangannya tuh memang agak terseok-seok dengan dokumen dan sistem manajemen mutu gitu Sobat Nyarita. Itu rata-rata. Jadi ada ini toleransi interval untuk silahkan disertifikasi, bisa ambil minimum standarnya, bisa ke grade B dulu gitu. Tetap muncul nanti sertifikat. Lalu masa berlaku sertifikat tersebut untuk standar usaha berbasis risiko yang menengah rendah itu berlaku 3 tahun karena volunteer ya. Tapi kalau untuk menengah tinggi dan tinggi adalah sertifikat standar itu berlaku selama operasional berjalan. Begitu. Kemudian selama, jadi 1 kali saja. Jadi untuk taman rekreasi kan risikonya tinggi, jadi sekali disertifikasi itu berlaku selama usaha itu berjalan. Nanti ada kewajiban surveillance aja tiap 5 tahun begitu, 5 tahun sekali gitu. Jadi sebetulnya Sobat Nyarita nih, para pengelola pemilik taman rekreasi yang terutama 39211 itu harusnya sadar banget untuk dapat disertifikasi standarnya oleh lembaga sertifikasi, karena cuma sekali sertifikasinya dan berlaku selama operasional berlangsung begitu ya. Kemudian ini alur proses sertifikasi itu seperti ini, ada 4 tahap begitu ya Sobat Nyarita. Tahap pertama adalah tahap seleksi, yaitu terdapat pengajuan permohonan sertifikasi dari usaha taman rekreasi ini. Jadi pengajuan permohonan dilampiri dengan self assessment atau penilaian mandiri. Jadi formnya sudah ada nih. Kebetulan LSU untuk taman rekreasi ini baru satu di Indonesia ya. Itu juga rada terbatas sekali apa namanya ya, kegiatan-kegiatan sertifikasinya. Jadi masih kepedulian antara Taman Rekreasi Kode 93211 ini masih belum tinggi gitu ya, kesadarannya dan pengawasan juga dari pemerintah pusatnya, apalagi itu kan risiko tinggi gitu.
Nah, itu maksudnya setelah ada pengajuan permohonan sertifikasi dan self assessment lalu oleh LSU ditinjau tuh des audit ya, ditinjau permohonannya dengan dokumennya, kemudian terbitlah surat perjanjian kerjasama untuk sertifikasi tersebut. Di dalamnya pastinya sudah ada kegiatan sertifikasi KBLI apa, risiko apa, sampai ke harganya atau biayanya gitu. Kemudian setelah SPK ditandatangani bersama, muncullah audit plan atau penyusunan program sertifikasi. Nah, itu diseleksi lalu setelah audit plan terbit, masuklah ke tahap determinasi yaitu pelaksanaan audit lapangan. Jadi site audit begitu ya Sobat Nyerita. Site audit itu metodenya wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen. Biasanya kalau untuk yang risiko tinggi bisa berapa man days-nya lumayan 2 hari itu 2 auditor begitu ya. Kemudian muncullah terbitlah dari hasil site audit itu laporan hasil audit. Kemudian setelah site audit masuk ke tahap evaluasi dan keputusan sertifikasi, yaitu kajian laporan hasil audit oleh tim pengambil keputusan di LSU ya. Akhirnya muncul rapat keputusan sertifikasi dan ditetapkanlah hasil keputusan sertifikasinya. Langsung setelah itu sampai ke tahap lisensi deh penerbitan sertifikatnya gitu Sobat Nyarita. Jadi terbit sertifikat, pada saat sertifikat tersebut LSU menyerahkan soft copy hard copy-nya kepada usaha taman rekreasi tersebut disertai dengan peraturan penggunaan logo begitu ya. Kemudian pihak LSU-nya adalah mensubmit, memposting, mengupload data tersertifikasi tersebut ke Sisupar, Sistem Usaha Pariwisata di Kementerian Pariwisata. Jadi langsung ngelink gitu usaha pariwisata mana yang sudah tersertifikasi yang mana, dan itu nanti bisa diakses juga oleh disubmit juga ke oss.go.id sebagai pemenuhan standar terverifikasi gitu. Jadi sertifikat itu langsung disubmit juga di OSS untuk pemenuhan standar sertifikat standar terverifikasi begitu. Sudah kemudian surveillancenya aja tiap 5 tahun sekali begitu. Nah sekarang kita bicara tentang standar usaha taman rekreasinya seperti apa sih gitu. Itu bisa diambil dari penilaian mandiri ya, atau dari lampiran Permenparekraf 4 2021 itu sudah jelas semuanya unsurnya dan 5 kriteria itu ada. Nah untuk berbasis risiko terdiri dari 19 subunsur. Sobat Nyarita bisa juga lihat di websitenya, kalau LSU-nya kan terbatas ya, untuk taman rekreasi ini baru hanya satu, bisa ambil di jdih.kemenpar.go.id, websitenya ada di situ ya. Nah, sekarang kita masuk dulu. Karena risiko tinggi kategorinya, Taman Rekreasi kode KBLI 932111 ini adalah risiko tinggi, kan ada keharusan berarti punya NIB, punya sertifikat standar yang diverifikasi oleh lembaga sertifikasi usaha, lalu punya izin. Nah, izin terkait KBLI tersebut. Nah, izinnya itu untuk risiko tinggi ini adalah berupa AMDAL begitu ya. AMDAL itu analisa dampak lingkungan ya. Jadi punya izin AMDAL ini khusus yang untuk berisiko tinggi itu adalah punya AMDAL gitu ya, perizinan usaha terkait pengelolaan pemantauan lingkungan, yaitu mengidentifikasi dampak, mengevaluasi dampak, mengembangkan alternatif, menyusun dokumen AMDALnya gitu ya. Kemudian acuan analisis dampak lingkungannya bagaimana, lalu mendukung pengambilan keputusan. Jadi Sobat Nyarita ini untuk risiko tinggi emang eh, benar-benar harus dimiliki banget ininya apa namanya dasar bawahnya itu adalah AMDAL ya, analisa dampak lingkungan. Nah, sebelum ke tadi checklist dari standar usaha taman rekreasi itu apa, saya sampaikan dahulu nih. Nah, di sini nih di pelampiran Kemenparekraf 4 2021 seperti ini nih formatnya ya. Kode 93211 itu taman rekreasi. Di sini secara ruang lingkup rekreasi itu adalah kegiatan pengoperasian berbagai macam atraksi. Hmm, seperti permainan menggunakan mekanik, permainan menggunakan air, menyewakan alat atau fasilitas yang berkaitan rekreasi, ada pertunjukan,
ada parade, ada pameran dengan tema tertentu, dan lapangan piknik. Pengoperasian transportasi di dalam taman rekreasi hingga penyediaan aktivitas di taman atau pantai. Tuh, jadi banyak nih poinnya nih di taman rekreasi ini. Jadi ada atraksi intinya Mah ya, ada mekanik dan non mekanik. Kemudian ada atraksi itu bisa pertunjukan juga, parade, kemudian pameran, lalu ada lapangan piknik, lalu ada transportasinya biasanya ada shuttle gitu, ada warawiri gitu ya karena luas areanya kan 3 hektar ya. Itu secara produknya adalah di 3 hektar. Usaha taman rekreasi ini mengandung unsur hiburan dan dapat memiliki unsur edukasi. Pengoperasian usaha ini dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan minum dan lain-lain begitu ya. Nah, ini secara definisinya. Sekarang kita bicara tentang standar usahanya gitu ya. Yang ada tadi berapa? 16 subunsur gitu ya. Sebetulnya relatif sedikit ya, Sobat Nyarita. 16 mah ya. Tapi rinciannya detail juga sebenarnya mah gitu ya. Nah, ini penilaian mandiri standar usaha taman rekreasi ini bisa didapat dari lampiran Permen Parekraf 4 2021 Sobat Nyarita. Nama perusahaannya apa, legalitasnya, pastinya ada PT gitu ya. Kemudian nama taman rekreasinya apa, brandnya, alamatnya di mana, lalu pimpinannya siapa. Kemudian untuk identitas usaha pariwisatanya tadi, nama legalitasnya apa, taman rekreasi apa, alamat, nomor telepon, website, dan email. Ini juga dicantumkan. Lalu data manajemen sumber dayanya, status investasinya apa, PMDA, PMA, PMDN gitu ya. Pengelolaannya apakah pengelolaan sendiri atau kontrak manajemen atau franchise. Misalnya bisa jadi kan kayak apa ya, Universal Studio gitu kan, bisa jadi gitu, atau yang taman rekreasi yang sudah franchise itu seperti apa atau berdiri sendiri. Kemudian jumlah tenaga kerjanya dicantumkan juga, mana yang PKWTT, PKWT, kemudian daily worker berapa orang. Data organisasinya juga Sobat Nyarita adalah mulai di listing, apakah pasti struktur organisasinya harusnya ada, job desk-nya juga ada, SOP-nya, lalu penanggulangan kebakaran tuh. Lalu manajemen pemeliharaan hygiene sanitasi dan lingkungannya juga harusnya ada. Penanggulangan kebakaran itu kan biasanya otomatis dari apa namanya, pemeriksaan instalasi berkala begitu ya, dari mulai instalasi kebakaran, penangkal petir itu biasanya sudah satu paket tuh. Ada izin suratnya, lalu pemeriksaan berkalanya tiap tahunnya ada. Lalu manajemen pemeliharaan hygiene sanitasinya itu biasanya berupa dilakukan sendiri atau dengan pihak ketiga kayak pest control gitu, Sobat Nyarita ya. Kemudian dokumen pemeriksaan K3-nya. Ini karena resiko tinggi ya, kenceng banget nih taman rekreasi itu. Sumber jaringan instalasi listriknya tadi nomor berapa, tanggal berapa diterbitkan oleh siapa, lalu instalasi proteksi kebakarannya juga itu nomor berapa, tahun berapa oleh siapa. Kemudian lift, bila ada lift ya, kemudian gensetnya. Dan ini juga gensetnya juga ada dituliskan. Lalu data persyaratan khususnya, NIB-nya nomor berapa, tanggal berapa, diterbitkan siapa, lalu layak sehat hiburannya. Nah, ini juga harus dimiliki, like sehat hiburan, lalu dokumen AMDAL ini nih, karena resiko tinggi nih ada dokumen AMDAL nih, kenceng Sobat Nyarita ya. Itu nomor berapa, tanggal berapa, diterbitkan oleh siapa. Sekarang kita masuk ke standar usahanya Sobat Nyarita. Jadi kan ada 5 kriteria, tadi 19 subunsur. Yang persyaratan khususnya adalah satu, berarti miliki AMDAL, terpenuhi atau tidak terpenuhi begitu ya. Lalu sertifikat standar yang diterbitkan oleh LSU, lalu sertifikat layak sehat hiburan. Jadi yang paling awal pastinya para pengelola pengusaha tuh punya AMDALnya dulu, kemudian diproseslah sertifikat layak sehatnya, lalu baru disertifikasi standar oleh LSU gitu, urutannya begitu.
ya. Lalu sekarang indikator sarana usahanya, ketersediaan sarana usaha. Tadi sarana itu kan air bersihnya ada enggak, toiletnya ada enggak, tempat sampahnya ada enggak gitu ya. Ketersediaan fasilitas usaha. Jadi ada usaha ruangan untuk tamunya, untuk karyawan, untuk pengelolanya. Kemudian terpenuhinya kondisi lingkungan tadi dengan apa namanya pest control dengan segala macamnya itu ada dokumennya ya. Kemudian untuk subunsur 7 terdapat organisasi usaha. Jadi struktur organisasinya ada, kemudian tervalidasi, kemudian ketersediaan SDM-nya tadi jumlah SDM-nya berapa gitu ya. Kemudian kontraknya ada enggak gitu ya. Semuanya manajemen reviewnya terpenuhi. Kemudian terdapat dokumen SOP atau work instruction, kemudian melaksanakan SOP tersebut. Nah, produk usaha nih, Sobat Nyaritas coba lihat, perhatikan untuk taman rekreasi ini. Subunsur 11 adalah kawasan tertentu dengan batas-batas yang jelas. Jadi, taman rekreasi itu betul-betul harus satu kawasan dengan batasan yang jelas ya. Jadi tidak bisa loncat-loncat atau apa gitu ya, terpisah-pisah. Jadi biasanya satu kawasan dengan batas yang jelas terlihat dapat diakses. Kemudian subunsur 12 untuk taman rekreasi ini yang kode 93211 adalah luasnya minimal 30.000 meter persegi. Ya, 30.000 meter persegi itu 3 hektar ya, Sobat Nyarita. Nah, ini berarti yang taman rekreasi itu yang 3 hektar ini gitu. Ya, kalau kita mah sekarang zaman taman rekreasi yang memenuhi standar itu seperti taman safari gitu ya. Taman safari eh, Bogor itu gitu. Sebetulnya yang seperti itu gitu ya, yang 3 hektar itu minimal ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu berarti tadi masuknya ke daya tarik wisata gitu. Taman bermain aja itu mah taman wisata gitu. Ingat produknya adalah 3 hektar minimal. Lalu subunsur 13 adalah tersedia pintu gerbang. Tuh ada pintu gerbangnya, masuk jalur keluarnya dan masuk in dan outnya tuh terpisah gitu. Jadi alurnya tuh sudah standar gitu ya. Rambu-rambunya jelas gitu. Tempat parkir mana, lalu lokasi-lokasi spot-spot atraksi ataupun permainannya juga jelas penunjuk arahnya gitu. Kemudian subunsur 14 tersedia tempat rekreasi, fasilitas rekreasi, dan pertunjukan atraksi terjadwal. Jadi tadi kan ada peralatan rekreasi itu ada atraksi mekanik, non mekanik, ada parade gitu ya, ada pertunjukan. Nah, itu informasinya, fasilitasnya ada, lalu penunjuk arahnya juga ada jelas, lalu informasi tentang jadwal atraksi tersebut juga harus jelas. Ya, bisa berupa poster, banner, ataupun dalam digital begitu. Kemudian subunsur 15 tersedia peralatan atau wahana penunjang tempat rekreasi, fasilitas rekreasi dan pertunjukan rekreasi. Jadi tersedia tuh fasilitas rekreasi baik mekanik maupun non-mekanik. Kemudian subunsur 16 kepemilikan sertifikat layak sehat tadi tuh udah diulang lagi dari tadi persyaratan khususnya kan ada layak sehat hiburan. Ini subunsurnya juga kepemilikan dokumen AMDAL. Ini sangat kenceng sekali dengan AMDALnya juga ya. Jadi udah diulang tuh di subunsur 17. Kemudian pengelolaannya subunsur 18 dan 19 adalah memiliki SOP lalu melaksanakan SOP dan terdokumentasi. Nah, untuk lagi-lagi kalau SOP kan sudah dibuat, lalu pelaksanaannya bagaimana? Gimana sih mencirikan bahwa SOP itu sudah dilaksanakan? Berarti ada checklist monitoring ya, checklist monitoring, checklist feedback gitu bahwa oh ini terpenuhi, terlaksana dan itu dilakukan secara reguler begitu ya. Nah, kemudian ini standar pemenuhannya jadi untuk taman rekreasi itu 19 subunsur, tapi pasti item per unsurnya detil, Sobat Nyarita. Nah, yang detilnya ada di Permen Parekraf 4 2021 itu di lampiran ya. Jadi jumlahnya subunsurnya sedikit, tapi biasanya tiap subunsur itu ada breakdowning-nya gitu.
Silahkan bisa di-download saja lampiran di Permen Parekraf 4 2021. Pemenuhannya tadi seperti dijelaskan ada grade A, ada grade B. Jadi dari total 19 subunsur itu mana sih yang udah terpenuhi? Nah, masalahnya produk usahanya tuh 100% nih harus tuh. Dari mulai kawasan 3 hektar, seperti itu tuh berarti oh ini harus terpenuhi 100% gitu. Demikian Sobat Nyarita, untuk standar usaha taman rekreasi ini memang masih banyak PR untuk bisa memenuhi standar karena tadi ada dua sektor tentang istilah taman rekreasi ini yang sebetulnya adanya di kegiatan hiburan itu yang 93211 risiko tinggi. Nah, itu yang harusnya kalau memang standarnya taman rekreasi itu berarti diusahakan memang itu memenuhi standarnya. Tapi sekarang ada untuk taman wisata itu adanya di daya tarik wisata di menengah rendah. Jadi mudah-mudahan Sobat Nyarita juga sadar sekarang posisinya sekarang ada di KBLI-nya bener nggak saya yang ini gitu ya. Disesuaikan dengan standar usaha yang sudah ditetapkan. Standar usaha di Kemenparekraf itu minimum standar ya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Demikian Sobat Nyarita, kita sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.